Assalamualaikum, selamat malam pemirsa sekalian. Kembali lagi dengan saya, Dewi Anu Febriawan, dalam acara Osafar, obrolan santai seputar farmasi. Dalam kesempatan kali ini, saya kehadiran seorang tamu yang bernama Bapak Wawan, yang merupakan ayah kandung saya sendiri. Halo, selamat malam Bapak Wawan, apa kabar hari ini? Karena di sini Pak Wawan berperan sebagai narasumber, maka saya akan memanggil dengan sebutan Bapak Wawan. Meskipun dalam keseharian saya memanggil beliau dengan sebutan ayah ataupun opa. Kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana sisi positif atau pandangan orang tua terhadap anaknya yang seorang tenaga kesehatan di bidang farmasi. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Wawan adalah apa alasan Bapak memasukkan anak Bapak ke bidang farmasi atau sekolah farmasi, dan juga apa harapan Bapak untuk anak Bapak yang sudah menjadi seorang tenaga kesehatan. Dulu waktu SMP memang anak itu sudah berkeinginan untuk masuk sekolah farmasi, dan saya sebagai orang tua selalu mendukung apa yang anak saya inginkan dan cita-citakan, mungkin gitu ya. Setelah lulus SMP, Anda masuk sekolah menengah farmasi, dan setelah lulus Anda mengambil jurusan D3 farmasi. Sebagai orang tua, saya selalu menyemangati dan memberi support dan mendukung semua kegiatan sekolah. Harapan saya sekarang dan kedepannya adalah semoga anak saya semakin sukses dan menjadi seorang tenaga kesehatan yang amanah, jawab, dan tercapailah semua yang anak saya inginkan. Yang kedua, boleh mungkin diceritakan bagaimana pengalaman Bapak bisa sampai menuju ke titik ini atau kesuksesan Bapak, dan bagaimana perjalanan Bapak selama anak Bapak bersekolah atau kuliah di bidang farmasi. Saya bahagia melihat sekarang anak saya sudah besar, tumbuhnya sehat, dan mendapatkan pekerjaan di rumah sakit di Bandung yang terbaik se-Bandung, mungkin terbaik se-Jawa Barat. Terus bisa membeli rumah sendiri, membeli apa yang anak saya mau. Saya bangga dan bahagia atas semua tercapai anak saya di usia yang sekarang baru menginjak 30-an ya. Semua itu dapat dari anak saya merupakan anak yang baik, rajin, tekun, dan ulet mungkin ya. Ketika anak saya sekolah farmasi, dia itu tekun dan menjalani semua dengan serius, selalu rajin dan selalu maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin dari SD-nya juga udah rajin gitu belajarnya, jadi nggak sampai disuruh belajar dia udah belajar sendiri, jadi meringankan orang tua, nggak sampai orang tua ya Pak Isu mengingatkan, cuman nggak sampai orang tua sampai gimana, jadi dia rajin berpikir sendiri, rajin belajar gitu. Terus dulu juga saya pernah bekerja di apotek selama 4 tahun mungkin ya, kurang lebih, dan saya sekarang bangga dan bahagia mungkin, serta rasa sudah cukup berhasil membesarkan anak saya menjadi seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, dan senang pencapaiannya sampai saat ini. Boleh mungkin diceritakan sedikit tentang pengalamannya terkait obat, baik itu pada saat membeli obat contohnya atau seperti apa? Pernah beli obat ke apotek, setelah minum obat itu mukanya semua malah mata teh bekar berair. Wah, kayaknya air ini obat. Saya baru sadar kalau obat tersebut ada kandungannya yang membuat saya alergi itu. Aduh, kacau. Karena terus apotek tidak menanyakan apakah saya ada alergi obat, sehingga saya juga lupa tidak melihat komposisinya atau apa. Ya, nggak lihat lah, asal minum aja. Ada baiknya kalau orang farmasi itu kalau ngasih obat, selain misalnya ini obatnya 3 kali, minum sehari 3 kali, tapi mungkin ditambahin juga ya, jadi kalau yang ini udah pernah minum obat ini belum, nah kalau misalnya kan gitu mungkin lebih baik mungkin ya gitu. Dulu saya pernah kerja di apotek, ketika
ketika ada resep, saya itu berusaha supaya di resep itu obatnya terpenuhi atau ada yang mau beli obat itu ada gitu. Bahkan jika ada obat di resep tersebut tidak ada, saya mengusahakan untuk membeli ke tempat lain agar resep itu terpenuhi semua. Bahkan hanya obat yang kita antar biar cepat-cepat si pasien dapat obatnya. Hal seperti itu membuat pasien atau konsumen menjadi senang dengan pelayanan apotek yang saya kerjain itu, karena selain melayani pengantaran ke rumah, kita selalu mengingatkan agar obat resep tersebut ada, meskipun juga harus membeli atau nyari ke apotek atau ke tempat lain. Saya juga pernah memberikan obat ya, karena juga namanya juga manusia, kadang suka salah juga gitu. Saya panik, gimana ya, langsung bergas ke cari rumahnya, ke rumah pasiennya, dan mengganti obatnya dengan obat yang seharusnya. Apakah selama ini Bapak selalu melibatkan anak Bapak dalam hal apapun itu terkait obat? Setelah anak saya lulus di pendidikan farmasi, saya selalu melibatkan anak saya terkait obat. Contohnya seperti saat hendak membeli dan minum obat, saya tanyakan dahulu fungsi atau efeknya gimana gitu pada anak saya. Makanya ketika berobat ke dokter, saya dapat obat dari dokter juga gitu. Saya kan ya namanya orang tua, terus mata udah ragu jadi konsultasi ke anak ini gimana gitu kan, kadang takut juga minum obat gitu, cara pakainya atau efeknya gimana gitu, kandungannya apa ya, biar lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya minum obat tidak cocok atau jadi aneh kan jadi repot juga tuh. Saya juga ya kadang kayaknya ke petugas kesehatan juga ya farmasi itu biasanya ada yang lengkap, masih tahu, ada yang seadanya gitu, sehingga dapat saya menyimpulkan anak yang merupakan seorang tenaga farmasi, ya bidang farmasi sangat memberikan dampak baiklah bagi kehidupan ya orang tua ya, seperti saya orang tuanya gitu. Setidaknya tidak akan mengusahakan dalam mengkonsumsi obat lah gitu. Dan kadang ada saudara atau teman atau tetangga suka nanya kalau pas ada obat, membeli obat, ini gimana baiknya, ini gimana berapa kali sehari atau gimana, suka gitu. Jadi ya banyak manfaatnya lah gitu, melihat anak di farmasi itu. Ya betul Pak, karena memang ketika kita memerlukan suatu informasi, memang kita harus bertanya ke orang yang ada di bidangnya gitu Pak ya. Dan kebetulan sendiri itu memang anaknya sendiri yang ada di bidang farmasi ya Pak. Berarti menjadi suatu benefit tersendiri ya Pak. Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, jadi penjelasan dan pengalaman Bapak Wawan tersebut dapat kita pahami bahwa Bapak Ibu tidak akan menyesal menyekolahkan anaknya ke bidang farmasi. Karena ketika sudah lulus dan putra-putri Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit besar ternama, atau bahkan ketika putra-putri Bapak Ibu pemirsa sekalian di rumah menjadi seorang wira swasta, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri terhadap orang tua. Betul ya Pak? Selain itu juga, apabila anggota keluarga kita, terutama anak kita, merupakan seorang tenaga kesehatan, terutama di bidang farmasi, itu akan bermanfaat dalam keseharian kita, terutama pada saat kondisi kita sakit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan atas kehadiran dan waktunya untuk dapat berbincang santai pada hari ini. Sekian obrolan santai seputar farmasi pada hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Osafar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.